lagi teman-teman, masih berada di Jalan Raya Krupuk untuk mengarah ke Brebes, kemudian masuk ke Tol Pejagan. Nah, nanti kita akan melewati daerah Margahayu yang sebelah kirinya itu ada sungai yang panjang. Terus seperti biasa, tandanya selain sebuah sungai, kita akan melewati warung yang banyak menjual bawang merah serta telur asin teman-teman. Waktu saya naik gas-gas gorilla itu juga saya lewat jalur ini. Dan memang kalau kita dari arah selatan lalu mau ke daerah Pantura atau mau ke jalan Pantura, ya ini adalah salah satu jalan untuk menuju ke jalur Pantura dari jalur selatan teman-teman. Saat ini sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Paling kita di depan nanti istirahat buat sholat maghrib, tapi nggak tahu nih sholatnya di daerah mana. Saya ngikutin aja yang di rombongan paling depan, nanti dia istirahatnya di sebelah mana ya teman-teman. Nah, ini dia sungainya nih di sebelah kiri. Nah, ini dia nih. Gede banget ya sungainya. Kelihatan lagi teman-teman. Nggak tahu deh, ini sungai alami atau ini adalah irigasi ya. Saya nggak paham juga. Saya kalau mau pulang kampung ke Gombong, ke rumah almarhum ibu saya, waktu masih ada mbah ya. Kalau dari Depok ya kita selalu menuju ke Pantura dulu. Nah, setelah di arah Pantura kita baru mengambil ke arah selatan di Brebes teman-teman. Gitu. Nah, nanti tembusannya di Jalan Margahayu ini. Kalau nggak salah sih ini masuknya masih Tegal teman-teman, Margahayu ini. Sekarang saya sudah berada di daerah Ketanggungan Brebes teman-teman. Nggak jauh lagi depan itu kita akan memasuki Tol Pejagan ya. Saat ini sudah jam 6:32 teman-teman. Untuk update BBM si Mazda Vantrend, sekarang posisinya seperti yang teman-teman lihat ya, ada di bawah full sedikit, jadi masih cukup lumayan banyak untuk BBM si Mazda Vantrend. Terakhir itu kita isi BBM tadi di daerah Bumi Ayu ya teman-teman. Nah, baru berkurang segitu tuh teman-teman. Baru berkurang segitu teman-teman untuk BBM yang terpakai setelah kita isi bensin di Bumi Ayu tadi. Kita akan melanjutkan perjalanan pelan-pelan untuk menuju ke pintu tol Pejagan teman-teman. Ya, di depan sudah pintu tol Pejagan sepertinya ya. Oh, belum. Di depan itu kalau lurus ke Brebes, Jakarta, belok ke kiri ke Ciledug dan Kuningan teman-teman. Nah, ini di sini ramai banget sama pedagang telur asin nih teman-teman. Kalau teman-teman yang sedang mencari telur asin, nah ini
carinya di sini kalau teman-teman membawa kendaraan roda 4. Di depan kita akan berhenti melipir beli rocket chicken ya teman-teman. Pas banget di depan ini ada rocket chicken. Jadi saya mau beli dulu untuk rocket chicken buat makan anak-anak teman-teman. Kasihan soalnya pada kelaparan. Oke teman-teman, kita beli rocket chicken dulu. Sekarang istri saya sedang beli ayam di rocket chicken nih teman-teman. Kita bungkus saja, nggak makan di tempat karena juga kakak saya dan bapak saya itu dia nungguin di depan. Jadi kasihan kalau nungguin kita lama makan di sini ya. Jadi kita akan take away, kita akan bungkus, nanti kita makan di jalan. Terus juga kita mau cari tempat yang proper buat sholat maghrib ya teman-teman, karena di depan bentar lagi sih seingat saya udah pintu tol Pejagan teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di tol Pejagan ya teman-teman, di jam 7:09 kita sudah sampai di tol Pejagan. Ke depan kita akan berhenti di rest area pertama karena bapak dan kakak saya itu mereka sudah duluan dan mereka saat ini sedang beristirahat di rest area pertama dari tol Pejagan ini. Tadi kita udah makan rocket chicken. Saya beli 4 piece dada dan 3 nasi. Seharga berapa bun? 60. Seharga Rp60.000. Emang kalau rocket chicken itu rasanya mantul banget deh, nggak pernah bohong dia. Rasanya enak banget, anak-anak juga seneng banget makan rocket chicken. Oh ternyata kita ngetep aja teman-teman. Kayaknya nanti di tol Cipali itu baru bayar kayaknya, atau enggak di tol Cikampek Utama mungkin ya, kita baru bayar untuk tolnya. Nanti saya update lagi ya teman-teman. Ke kiri Brebes, Tegal, Semarang, kita ke Cirebon, Bandung dan Jakarta. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan di tol lintas Jawa ini, mulai dari pintu tol Pejagan sampai nanti ke Depok ya. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kendala di mobil Mazda Fantren ini, di Motuba yang selalu jadi andalan saya kalau di akhir tahun untuk liburan anak-anak. Kita sama-sama ya teman-teman, kita bareng-bareng kita gas menuju ke Depok ya. Bahan bakarnya sekarang tinggal segitu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, nah kecepatan yang saya laju untuk si Mazda Fantren rata-rata antara 80 sampai dengan 110 km per jam. Jadi lebih seringan sih saya berjalan di antara 80 sampai dengan 90 ya teman-teman. 110 itu paling sesekali aja. Nah mudah-mudahan kita bisa sampai di Depok dalam waktu yang relatif
teman-teman, sekarang saya sedang berada di rest area 86 ya. Rasanya ngantuk banget, jadi saya memutuskan untuk istirahat aja lah daripada bahaya ya kan, kalau ngantuk di jalan sambil berkendara. Kakak saya udah pada di depan kayaknya, jadi saya misah sendiri. Udah udah lumayan ngantuk teman-teman, karena kita berkendara itu mulai dari sekitar jam 9-an kalau nggak salah ya. Sekarang sudah jam 10, berarti kita udah berkendara sekitar 13 jam, mulai dari Kutuwarjo sampai dengan di kilometer 86 ini. Agak lama memang, karena kalau kita konvoy, kita iring-iringan pasti lebih lama karena saling tunggu segala macam. Ada yang mau ke toilet, jadi memang kalau kita berkendara dengan beberapa kendaraan konvoy pasti akan lebih lama ya. Tapi kita nikmatin aja. Jarang-jarang juga saya bisa konvoy sama kakak saya, paling setahun sekali ya. Jadi sekarang saya mau istirahat dulu, mau merem sekitar 15 menit atau 30 menit. Habis itu nanti kita lanjut lagi teman-teman. Penampakan si Mazda Vantrain kira-kira seperti ini teman-teman. Di jam berapa ya saat ini ya? Sebentar deh teman-teman, saya coba lihat jam dulu ya. Saat ini di jam 10:32 menit teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri. Terus update untuk BBM-nya masih setengah teman-teman. Kayaknya sih cukup ya untuk sampai ke Depok. Nanti habis saya istirahat sebentar, kita lanjut lagi ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya sudah melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Depok ya. Saat ini di jam 11:47 menit teman-teman. Kondisi lalin di jalan tol Cipali seperti ini kira-kira lumayan rame ya teman-teman. Perjalanan kali ini rame, dipadati sama kendaraan-kendaraan kecil. Sepertinya sih orang-orang yang selesai dari liburan Natal itu pada banyak yang kembali lagi ke Jakarta atau ke Jabodetabek teman-teman. Nah, saya rata-rata paling jalan di angka segini teman-teman, sekitar 80 km per jam sampai dengan 100 juga jarang sekali sih kalau saya. Terus juga BBM-nya masih di setengah, jadi kita akan terus jalan ke arah Jakarta atau Depok. Estimasi sih perkiraan waktu sampai di Depok itu sekitar 2,5 jam lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan perjalanan ke depan kita diberi kelancaran ya. Saat ini kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama 2 teman-teman, tepat di jam 11.57 atau kita bulatkan saja di jam 12 malam ya teman-teman. Kita sudah masuk di gerbang tol Cikampek Utama 2. Kita coba lihat nih berapa sih biaya tol yang akan kita bayar. Tadi kita ngetap itu di tol Pejagan ya teman-teman. Bayarnya di gerbang tol Cikampek Utama 2 nih. Kita coba lihat berapa biayanya. Saldo e-tol saya di angka 575.000 deh kalau nggak salah, atau 525.000 ya. Kita sama-sama ya. Nah, ini dia. Rp204.000 teman-teman. Jadi biaya tol dari tol Pejagan sampai dengan di Cikampek Utama sebesar Rp204.000. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita lagi untuk menuju ke Depok ya teman-teman. Di jam 12 malam. Nah, coba kita akan ngitung berapa lama nih kita sampai di Depok dari pintu tol Cikampek Utama 2 sampai keluar Cisalak. Coba nanti kita
layang MBZ. Berarti dari pintu Cikampek Utama 2 sampai dengan tol MBZ ini kita tempuh dalam waktu 14 menit ya teman-teman. Lumayan cepet ya. Wah, ini pada antri mau masuk ke jalan layang tol MBZ nih teman-teman. Wah, benar-benar ini kondisinya tuh ramai lancar teman-teman. Bogor, Jakarta via jalan layang tol MBZ. Tepat di 12.16 kita sudah berada di jalan layang tol MBZ nih teman-teman. Lalinnya ramai lancar ya teman-teman. Kecepatan saat ini saya di angka 40 km per jam teman-teman. Cuma kalau sepengalaman saya sih ya, di jalan layang tol MBZ ini sambungan antara jembatannya itu berasa banget teman-teman. Nggak tahu deh kalau teman-teman pakai mobil yang merek yang lain ya, apalagi kalau teman-teman pakai mobil yang merek yang mahal atau keluaran terbaru, mungkin rasanya nggak seperti yang saya rasain. Kalau saya rasanya sih agak berasa banget tuh antara sambungan di jalan layangnya. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan keluar menuju ke tol Bintara teman-teman. Tepat di jam 12.49 menit. Berarti perjalanan kita selama di atas tol layang MBZ itu sekitar berapa tuh teman-teman? Sekitar, kan kita tadi masuk di jam 12:16 ya. Kita keluar sekarang di 12:49. Berarti sekitar 30 menitan ya teman-teman. Nah, kita ngambil yang sebelah kanan ke Jati Asih Bogor. Kalau yang ke sana itu ke Tanjung Priuk teman-teman, yang sebelah kiri. Kita mungkin kayaknya kita keluar di tol Cisalak aja kali ya, supaya lebih cepat aja sampai di rumah. Karena juga udah lumayan capek juga teman-teman. Perjalanan yang kita tempuh itu udah berapa jam tuh jadinya tuh. Kita berangkat kayaknya sekitar jam 9 atau jam 10 deh. Ini sudah jam 12 malam teman-teman. Kalau kita berangkat jam 9 pagi berarti kita udah berapa tuh? Udah 15 jam ya. Nah, ini kita sudah berada di gerbang tol mana nih? Bintara atau mana nih teman-teman? Lalinnya padat sekali teman-teman. Kalau yang di sebelah sana tulisannya gerbang tol Cikunir 4 teman-teman. Nah, kita akan masuk ke jalan tol ini ya, lingkar luar. Kalau di tarif itu sih untuk kendaraan golongan 1 sebesar 17.000 teman-teman. Ya, jadi dari tol ini ya, dari tol Cikampek Utama sampai dengan di
gerbang tol Bintara apa gerbang tol Cikunir ya? Gerbang tol dari pintu tol Cikampek Utama sampai dengan di posisi saat ini saya berada. Kalau dari tarif yang saya baca itu golongan 1 sebesar 17.000 teman-teman. Aduh, ini kenapa nih? Lama banget nih. Kayaknya etolnya habis tuh yang di depan. Terima kasih. 17.000 teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Di jam 1:05 teman-teman, saya sudah keluar dari tol lingkar luar. Nah, ini saya keluar di pintu tol Pasar Rebo teman-teman, untuk kemudian menuju ke Cijantung atau Jalan Raya Bogor, sampai kemudian menuju ke arah Depok teman-teman. Jadi untuk closing di perjalanan kali ini mungkin saya akan tutup di Jalan Raya Bogor ini ya teman-teman. Resume untuk perjalanan kita kali ini, perjalanan pulang dari Jogja Wonosari Gunung Kidul sampai dengan ke Depok, kira-kira seperti ini. Perjalanan untuk kembali ke Depok dari Jogja Wonosari Gunung Kidul itu saya mulai di hari Sabtu tanggal 28 Desember. Kemudian di hari Sabtu itu kami melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Gongbong. Lalu dari Gongbong kami kembali lagi ke arah timur untuk menginap semalam di Kutoarjo teman-teman, di rumah tempat tinggal kakak ipar saya. Kemudian baru di keesokan harinya alias di hari Minggu tanggal 29 Desember kita baru melakukan perjalanan kembali pulang menuju ke Depok. Perjalanan kemarin kita mulai dari Kutoarjo di jam 10 atau jam 9 lah. Taruhlah kita anggap jam 9 pagi ya teman-teman. Saat ini sudah jam 1 pagi. Berarti kita melakukan perjalanan selama 15 jam. Agak lama teman-teman karena memang kita iring-iringan, ada 4 kendaraan termasuk si Mazda Vantrad ini. Lalu untuk perjalanan menuju kembali ke Depok, saya menghabiskan BBM sebesar berapa ya? Sekitar 570.000 teman-teman. Pertama saya isi di Jalan Dendles daerah Kulon Progo sebesar 370.000. Kemudian saya ngisi lagi sebesar 200.000 sampai di Jalan Raya mana ya? Rupuk atau mana deh, saya lupa. Yang pasti di daerah Bumi Ayu teman-teman. Saya belum ngisi lagi nih sampai di Jalan Raya Bogor ini, dan kayaknya sih cukup teman-teman sampai di Jalan Raya Bogor, karena untuk BBM sendiri di Mazda Vantrad ini masih sekitar seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat masih sisa segitu. Ini masih cukup banget
pada berangkatnya ya teman-teman. Untuk cattle saya lupa beberapa, tapi nanti saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya resume perjalanan kita dari Jogja sampai dengan ke Depok, atau di posisi saat ini saya berada di Jalan Raya Bogor. Sekarang di jam 1:10. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan Mas Tom di channel For Fun. Terima kasih banget sudah mensubscribe, sudah support channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di subscribe, boleh banget dipencet tombol loncengnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video baru. Terus juga nggak lupa saya doain buat teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam mencari rezeki, selalu diberikan kesehatan. Saya undur diri dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.